Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak segenap keluarga besar PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan semoga atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan-bulan 3 bulan ke depan ini merupakan bulan-bulan yang istimewa buat kita selepas Ramadan. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Kenapa? Karena ketika Ramadan itu kita pelatihan, tarbiyah, pelatihan dalam jiwa kita, ditempa untuk tidak ngomong kotor, ditempa untuk jaga ibadah dalam keadaan haus dan lapar. Maka prakteknya itu ada di Syawal. Syawal itu makanya artinya adalah bulan peningkatkan kualitas hidup. Ya, maka Ramadan itu harus menjadi lifestyle kata ulama, yakni cara hidup kita seharusnya. Di waktu puasa kita lapar dan haus tapi tetap terjaga ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kemudian di saat kita kenyang hari ini ibadah kita tidak terjaga, berarti kan artinya ada masalah dengan Ramadan kita. Seharusnya lapar hausnya itu dia bisa maksimal ibadah, lebih-lebih kenyang dan tidak hausnya itu lebih maksimal lagi. Tapi kadang kebalikan, di saat haus dan lapar kemarin muncul ibadahnya, saat kenyang dan besok ukurannya yakni hilang semuanya. Nah, makanya Syawal ini adalah kuncinya berhasil Ramadan atau tidak. Kemudian setelahnya ada Zulqa'dah. Zulqa'dah ini artinya adalah yang memiliki kedudukan. Qa'ada yaqudu qa'dan wa qu'udan, dalam bahasa Arab itu qa'ada duduk. Kalau qa'dah jadi masdar itu kedudukan. Zu itu artinya yang memiliki, disebut dengan asmaul khamsah ya dalam bahasa Arab ya. Zulqa'dah yang memiliki kedudukan, artinya siapapun yang meningkat ibadahnya setelah Ramadan dengan Syawal, meningkat kebaikannya, maka dia diberikan posisi qa'dah, yakni dia punya derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilimpahkan, kemuliaannya ditambahkan, keluarganya disakinahkan, ya pokoknya semuanya diangkat derajatnya. Ya, maka kalau hari ini masih Syawal atau sudah Zulqa'dah? Masih Syawal ya. Jadi jemaah haji itu berangkat nanti tanggal 11. Tanggal 11 Mei itu sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ya, masih panjang sekali sampai menunggu Zulhijjah. Ya. Nah, maka hari ini masih kita penguatan. Syawal itu penguatan. Ya, untuk meningkatkan, menjaga kualitas. Sehingga janji Allah nanti Zulqa'dah. Di Zulqa'dah itu muncul yakni apa? Syariat yang begitu luar biasa, yakni dipindahkannya Baitul Maqdis arah kiblat menuju Ka'bah, yakni Masjidil Haram, terjadi di bulan Zulqa'dah. Maka kemuliaan itu untuk Rasulullah SAW, di mana seluruh para nabi dan rasul sejak Adam sampai Ibrahim sampai Musa Isa itu ngadep kiblatnya hanya ke Baitul Maqdis, yakni di Palestina. Ya, satu-satunya agar melainkan syariatnya Muhammad SAW dengan nabi rasul yang lain itu diberikan oleh Allah keistimewaan di bulan Zulqa'dah dengan dipalingkannya arah kiblat. Maka siapa-siapa yang hari ini lebih memalingkan arahnya ke kiblat, artinya apa? Memperbanyak ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala.
kiblatnya dia jaga, artinya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, maka Anda punya posisi Zulqa'dah. Anda punya posisi yang tinggi di hadapan Allah. Setelah dia punya posisi, urutannya Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Zu itu artinya punya, yang memiliki. Zu ya artinya memiliki. Zulqa'dah yang memiliki keunggulan, keutamaan, pangkat dan derajat. Zulhijjah setelah dia punya pangkat derajat itu disusul dengan Zulhijjah yang memiliki hajat. Hijjah bisa bermakna hajat. Ya, hajat bisa bermakna hijaj. Hajat atau bulan yang memiliki peristiwa haji. Tetapi hajat-hajat di situ diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di bulan Zulhijjah itu ma min amalin ahabbu ila Allah taala illa min asyri Zulhijjah. Tidak ada amal yang paling Allah senangi, tidak ada doa yang paling Allah cintai, tidak ada amal yang paling diafdolkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beramal di 10 awal Zulhijjah. Ya, puncaknya itu tanggal 9-nya. Tanggal 9 orang di Arafah. Tidak boleh puasa orang yang diwukuf di Arafah. Karena apa? Karena sebaik-baik puasanya adalah zikir-zikir sebanyak-banyak doanya yang di Arafah. Tapi kita yang di luar Arafah, tanggal 9 itu sebaik-baik amaliyah kita adalah puasa Arafahnya, puasa 9 Zulhijjahnya, yang itu menghapus dosa kita 2 tahun ya, 2 tahun ya. Dan doa-doa kita tidak ditolak pada hari nahar. Pada hari nahar itu hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah ya, di mana orang menyembelih, disitulah sebelum darah binatang kurban yang kita kurbankan itu, sabda Nabi SAW, jatuh darahnya ke tanah ketika disembelih, maka doa kita lebih dahulu diterima oleh Allah sebelum darahnya tumpah ke tanah. Berapa lama darah itu tumpah ke darah? Tidak sampai 1 menit, enggak, 1 detik kurang malah. Jadi secepat itulah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini siap-siaplah dengan hajat Anda. Persiapkan apa maunya, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Yang ini jadi poin bahasan kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, surat Al-Imran 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum majannah. Pertama, segerakan, percepatlah dirimu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tugas kita setelah Ramadan sampai dengan hajat kita dikabul nanti, yakni segerakan menuju ampunan Allah. Artinya banyak-banyaklah kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan akan selalu menggoda kita. Sampai Nabi SAW isyaratkan, inna syaitana la yughanni ala qalbi wa inni la astaghfirullah al-yawm 70 marrat. Sesungguhnya syaitan itu bernyanyi dalam jantungku, dalam hatiku. Untuk apa? Untuk membuat aku ragu-ragu atas doa dan keyakinanku. Maka aku memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yakni sehari 70 kali. Bayangkan kalau Nabi aja masih didatangi oleh syaitan, masih dimasukkan keraguan oleh syaitan agar dia tidak minta ampun, agar dia meragukan doa-doanya, apalagi kelas-kelas kita yang memang udah dekat sama setan ya. Apalagi kita sendiri jadi setan kadang ya. Bagaimana dia tidak bernyanyi dalam jantung kita? Maka kata Nabi, aku sehari 70 kali beristighfar pada Allah. Agar apa? Agar Allah berkenan memberikan saya ampunannya. Kalau ampunan sudah datang, maka insya Allah disitulah Allah akan munculkan ibadah-ibadah kita. Karena dosa itu berkaitan dengan malas, Bapak Ibu. Malas kita ini bisa jadi kebanyakan dosa. Ya, abot ibadah, abot sedekah, selapu tahun abot. Ya, makan aja tahun dia abot. Ya, artinya apa? Itu kebanyakan dosa, Bapak Ibu. Ya, maka kalau kita ini kebanyakan dosa,
jarang-jarang istighfar, itu yang membuat hati kita karatan, ya. Fakubaru kilatan, katanya fakullama karatan. Ngerti? Ini bukan bahasa Arab kan? Fakubaru kilatan, fakullama karatan. Anda ngerti? Tidak usah saya terjemahkan. Ya. Kalau kita sedang sholat itu baru-baru hati kita itu kilatan. Tapi setelah kita sholat terkadang maksiat kita lama-lama karatan. Ya, artinya menjadi kotor. Ya, nah itu yang membuat hijab antara hajat, antara kedudukan kita dengan Allah itu terputus. Ya. Maka Rasulullah saja yang tidak ada noda dan dosa, ukurannya setiap hari selalu dalam pemeliharaan Allah, beliau mengatakan 70 kali istighfar, maka lebih-lebih kita yang berlumuran dengan noda dan dosa, maka lebih-lebih. Nah ini makanya Allah syaratkan secara khusus sari'u ila maghfirah, ya, segerakan dulu menuju ampunan. Artinya banyak-banyaklah dulu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru wa jannatin arduwas samawati wal ardu, barulah surga menunggumu. Maknanya adalah ketika kita sudah banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah akan gerakkan jiwa kita untuk melakukan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang muncul setelah percepatan itu? Artinya kita tidak boleh menunda-nunda Bapak Ibu kebaikan-kebaikan yang diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang kedua, mereka gemar berinfak. Ya, belajar berinfak di waktu sulit dan di waktu senang. Artinya, kalau kita mau ini ampunan Allah lebih besar kepada kita, kalau hajat kita mau dikabul, kalau kedudukan kita mau diangkat, itu syarat utamanya adalah infak. Adalah kita itu bersedekah. Fal yunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah kita infakkan sebagian waktu kita saja, kata Allah, ya, sedikit saja dari waktu-waktu kita. Dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya waktu, sampai masalah waktu saja Allah suruh kita infakkan waktu kita sedikit saja, tidak banyak, kata Allah. Fal yunfik dzu sa'atin min sa'ati. Kalau arti min itu, ya, min itu dalam bahasa Arab itu artinya tab'id, yakni separuh, bisa dikurangi sedikit. Ya, makanya disebut di situ wa minal lail fatahajjat bihi. Min itu artinya dikit malam aja, tidak usah banyak-banyak. Ya, wa minal lail fatahajjat bihi artinya dikit aja. Ya, walaupun hanya bangun jam berapa subuh sekarang? Jam 5, ya. Jam 5 udah sholat, ya, ya dikit aja, ya, artinya min itu. Makanya wa fal yunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yang punya waktu 24 jam sesibuk apapun kita, kalau Anda mau makom tinggi, kalau Anda mau hajat terkabulkan, infakkan sedikit waktu Anda untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa lama kita sholat coba? 5 menit ada? Ya sedikit aja, kalau tidak minta kita banyak-banyak. Ya, nah maka kalau kita tidak punya harta yang bisa kita infakkan, maka kita punya waktu yang kita bisa infakkan ke Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikolaborasikan, ya, dikolaborasikan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ya, kita akan diberikan kebaikan yang sebaik-baiknya kalau kita mau menginfakkan apa yang paling kita cintai. Ya, berupa harta kita. Ya. Nah, jadi hari ini latihanlah untuk berinfak. Ya, khususnya saya tekankan calon jamaah haji. Ada jamaah haji di sini? Calon. Oh, benar. Oh, berarti tidak usah dah manasik haji. Ya. Jadi khususnya orang yang berhaji. Berhaji itu adalah yang membuat kita mudah, yang mendatangkan pertolongan Allah lebih itu ketika kita gemar berinfak. Ya, dulu ceritanya secara singkat dalam kitab Irsyadul Ibad itu, ya, ada seorang yang mau berhaji, ya, ini seorang apa, kerjaannya hanya tukang
tukang apa namanya, tani lah, petani. Dia sudah mengumpulkan bekalnya untuk haji berpuluh-puluh tahun. Pada saat dia mau berangkat, malamnya istrinya minta bebalong. Kenapa minta bebalong? Karena dia menghirup ada bau tetangganya yang masak bebalong. Bebalong bahasa kita ya, bebalong. Akhirnya istrinya bilang, "Kanda, enak sekali bau masakan tetangga. Bisakah engkau mintakan saya 1 mangkok saja untuk saya makan?" Ya, pingin banget besok ini bapak ini dia mau berangkat haji. Akhirnya dia datanglah ke rumah yang di mana sumber bau itu, ternyata di Gubuk Reot di sebelah rumahnya. Ya. Ternyata ketika masuk, "Assalamualaikum," keluarlah seorang nenek-nenek tua. Seorang nenek tua mengatakan, "Waalaikumsalam. Ada apa bapak malam-malam? Bukankah ibu yang punya masakan bebalong seharum ini?" Ya, kata si ibu, "Iya, saya bapak." "Kenapa?" "Enak sekali," kata istri saya, "aromanya, lebih-lebih rasanya. Bisakah, bolehkah saya meminta 1 mangkok saja sekedar untuk istri saya?" Kata si bapu ini, si ibu ini haram untukmu, halal untukku. Makanan ini haram untukmu, halal untukku. Apa maksudmu wahai ibu? Halal untukku, halal untukmu, haram untukku. "Bapak, makanan ini tadi pagi saya ambil dari sisa-sisa bangkai kambing yang ada di pasar yang sudah membusuk. Saya punya 3 anak yatim yang tidak makan 3 hari 3 malam. Daripada anak yatim ini mati kelaparan, maka darurat saya sisilkan bangkai itu, mana yang bisa saya ambil dagingnya itu saya masak. Maka halal untuk dia, anak-anak saya, haram untukmu karena ini bangkai." Ya, kemudian pulanglah si bapak ini, pulang bapak ini, padahal besok mau berangkat haji. Pulang, "Wahai istriku, ini haram untuk kita, halal untuknya." Kenapa? Karena itu bangkai untuk anak yatim, itu darurat. Apa kata istrinya? "Demi Allah wahai suamiku, lebih baik engkau infakkan, berikan seluruh bekal hajimu besok, tidak usah berangkat haji, berikan saja untuknya semuanya. Insya Allah Allah tahu apa yang terbaik untuk kita." Tanpa ragu-ragu bapak ini ambil semua tuh, bawa semua bekalnya. Kalau dulu kan ndak pakai apa, ndak pakai gelang-gelang, ndak pakai apa, ya langsung dibawa bekalnya, diserahkan seluruhnya. "Wahai ibu, ini bekal haji saya tidak berangkat haji untukmu tahun ini karena saya sedekahkan, infakkan semua bagian daripada harta saya untuk anak-anak yatim ibu." Ya, akhirnya apa yang terjadi? Dimimpikanlah di seorang syekh alim allamah di Mekah, Ma'ruf Al-Qurhi namanya, bermimpi mendengar ada 2 dialog malaikat itu sedang berbicara. Ya, malaikat yang pertama bertanya, "Wahai utusan Allah, ada berapa jumlah jamaah haji tahun ini?" Ya, malaikat itu menjawab, "Kurang lebih 800.000 jemaah haji yang berangkat tahun ini." Malaikat satu bertanya kembali, "Berapa di antara 800.000 itu yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata malaikat ini, 1 pun tidak ada yang diterima. 1 pun tidak ada yang diterima, kecuali 1 dia tidak berhaji tapi dia dipanggil hajinya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ternyata dia. Ya, ternyata bapak petani itu yang tadi menginfakkan hartanya untuk dia tidak jadi haji, ternyata hajinya kalah dengan nilai sedekahnya. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka dahsyatnya sedekah, tapi jangan sedekah pulang-pulang nanti sama berhaji. Sedekah yanda gugur kewajiban haji. Artinya pentingnya sedekah khususnya buat calon haji. Kita jangan pelit-pelit. Ada jamaah haji pelit ruah-ruah den bani padahal ya sugih nu si pelit aro ya mabrur den mabrur
ya alasannya bid'ah dolalah harus dipeli itu bapak ya ya rah-rahan deh nebahan ya, ya. Jamaah terhormati Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ingin meningkatkan kualitasnya dengan Allah, ingin dikabulkan hajat, maka berinfaklah. Sampai nanti lebih-lebih ukurannya infak dengan apa? Dengan binatang kurban. Itu. Jadi hari ini sudah ancang-ancang saya mau korban atau enggak. Kalau ibu punya hajat, apa saja hajatnya, dampingi dengan kurban. Insya Allah itu infak yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga amaliyahnya adalah wal kaziminal ghaidha. Maka kita bisa menundukkan nafsu, menundukkan emosi kita. Hari ini banyak-banyak sabar Bapak Ibu. Ya, ukurannya beras naik, uang kuliah naik, ya. Bensin mau naik, sabar-sabar, jangan ngamuk-ngamuk. Ya, slow saja. Ya, jalani kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang membolak-balik kehidupan, jangan kita emosi. Ya, slow saja, life cool. Nah, senyumin aja Ibu ya. Ya, jangan demo-demo, sudah sih ada yang demo di sini. Aro narakannya ndak berdemo ya. Ya, slow saja, dinikmati saja. Ya, low profile ibu-ibu, slow aja, jangan terlalu ketinggian, jangan terlalu ke bawahan, tetap fokus ke depan saja. Kemana tujuan Anda? Ketika Luqmanul Hakim berjalan bersama putranya menuju raja kerajaan, ketika berdua bergantian menaiki kendaraan kudanya. Yang pertama bapaknya menaiki kudanya, yang di bawah menggering kudanya adalah anaknya. Lewat suatu kampung, maka ada yang berkata, bapak sungguh tidak tahu adab. Kenapa anaknya masih kecil disuruh di bawah menggeret kudanya, dia asik-asikan di atas kuda. Betul kata bapaknya mendengar perkataan orang kampung, akhirnya dibalik, engkau di atas, aku di bawah. Akhirnya lewat satu kampung lagi, ada satu kampung berbicara, anak kurang ajar, tidak punya adab sama bapak. Enaknya dia di atas kuda, bapaknya disuruh jalan sendiri. Kata anaknya, betul wahai bapak, sangat tidak beradab saya di atas. Akhirnya apa? Dua-duanya naik ke atas kuda. Lewat satu kampung, ngomong lagi orang-orang, bapak sana anak sama-sama tidak beradab. Kenapa satu kuda dinaiki berdua? Ndak kasihan apa sama kudanya? Turun lagi bapak dan anak mengatakan, wahai anakku, benar orang kampung mengatakan, lebih baik kita geret saja kuda ini, kita bawa bersama-sama. Lewat satu kampung lagi, semua kampung mengatakan bapak sama anak pada bodoh. Kenapa ada kendaraan tidak dipakai? Kan serba salah. Mau ngapain, naik salah, turun salah, dibawa salah. Gimana? Ya, nah inilah pentingnya wal kaziminal ghaidh. Jangan emosi. Lianna likulli mar'in muhibbun wa mubghid. Karena semua orang punya rasa suka dan punya rasa benci. Ada yang pro dan kontra. Yang pro itu alhamdulillah, yang kontra maka sabarilah. Karena semua ada yang suka dan yang ada yang senang. Maka tujuan Anda jangan emosi melihat ke kiri dengan yang kanan, maka fokus pada tujuan, karena di situ menanti kebaikan yang tidak ada tahu bagaimana besar kebaikan tersebut. Ya. Jadi jangan fokus sama marahnya, fokuslah sama tujuan. Sida mau beli, ibu-ibu mau beli mangga di pasar buah, fokus sama buahnya, jangan fokus sama dagangnya. Dagangnya sepet, pedis, bau, kumel misalkan, sida milu pedis dagangnya. Dagangnya sibuk, dia bilang mal. Artinya apa? Berarti sudah patuh. Ya. Sama pembeli dan pedagang sama-sama pedis. Ya. Sampai masuk ibu ini ke mobil bapaknya pun ikut jadi pedis. Kenapa tidak jadi beli, bu? Diam. Berarti apa?
ya emosinya mengalahkan logikanya. Jadi berpikirlah dengan rasional agar kita selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal afina 'anil nas, maafkanlah Bapak Ibu. Ya, jangan mendendam. Kita ini sudah keluar Ramadan, jangan buat masalah lagi. Kita kemarin udah halal bihalal. Udah halal bihalal di sini. Oh, alhamdulillah. Itu halal artinya kita melepaskan dosa. Bil halal artinya terus yang baik-baik aja. Kalau sekarang udah tidak baik lagi, itu namanya halal bil haram. Ya, haram lagi kerjaannya. Ya, artinya maafkanlah ibu-ibu. Ibu-ibu maafkan nggih? Nggih bilang. Nah, maafan nggih? Nah, bapak-bapak maafan almarhum nggih. Kalau kita takziah di kubur, jangan sampai Anda nanti udah masuk kubur baru ditakziahi. Maafan almarhum nggih ndi uni. Ya, ada musuh bebuyutan itu di belakang tidak. Maka mumpung Anda masih punya kesempatan untuk meminta dan memaafkan, maafkanlah. Wa antafu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada susahnya, tidak ada mudorotnya kita ini memaafkan atau meminta maaf. Ada salahnya memaafkan? Ya, tidak ada. Walaupun Anda salah tempat minta maaf, seharusnya dosanya ke sini, minta maafnya ke sini. Salah tidak saya minta maaf ke sini? Salah alamat gitu? Enggak ada. Ya baik aja. Ya boleh-boleh aja. Jadi dalam hadis pun disebutkan la'an takhta'a fil afwi khairun laka min la'an tukhtiya fil uqubah. Ya, lebih baik engkau salah memaafkan daripada engkau salah memberi sanksi sama orang. Ya, kalau salah memberi sanksi, bui wasi negebok dengan ternyata bukan saya Pak, wah leleh dengan isin. Gimana sih mau ganti lelehnya orang itu? Iya, ya. Kata Nabi, lebih baik Anda salah memaafkan, karena memaafkannya enggak ada mudorotnya. Ya. Tapi daripada Anda memberi saksi itu salah, yaitu salah besar. Udah tahu ini salah, dibenarkan ukurannya, baru dia menyesal, itu salah. Kenapa? Sudah jatuh sanksinya. Ya, jadi maafkanlah ibu-ibu. Hati kita akan lapang, hati kita akan nyaman. Kalau kemana saja kita tidak ada musuh, kita ini akan jadi tahanan buat diri kita. Kalau kita bermusuhan, baru keluar rumah lihat tetangga sakit hati, lihat depan sakit, jantungan lama-lama ini dong ini. Ya, udah Anda masuk kantor lihat temennya kayak macan aja, ya, masuk kantor lihat kepala takut dan seterusnya, udah plong aja. Hati kita, jiwa kita bersihkan dari dendam dan rasa tidak nyaman, sehingga di mana-mana Anda berada, Anda akan bebas dari noda dan dosa. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana terus itu. Jadi konsep Islam itu mudah sekali Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan memaafkan ini di mana-mana hati kita akan senang. Nabi Muhammad SAW itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya musuh. Mukjizat paling besar setelah Al-Quran Rasulullah itu adalah alam nashrah laka sadrak. Satu khusus untuk menyinggung hati Nabi Muhammad, yakni apa? Alam nashrah laka sadrak. Telah aku lapangkan hatimu. Tidak ada yang bisa buat Nabi itu tidak bahagia. Aneh. Sedih sih sedih rupanya, tapi langsung Allah kasih bahagia. Ditinggal istri, tinggal paman, sedih, tidak boleh sedih Muhammad, langsung jalan-jalan, tour and travel. Kemana? Tidak main-main, ke langit, habis langitnya sampai Sidratil Muntaha, Isra Mi'raj. Gimana tidak senang? Kita susah jalan-jalan ke Senggigi, di Senggigi pulang-pulang diomeh lagi sama istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah syarat dan ketentuannya agar kita bisa Zulqa'dah, Zulhijjah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segerakan kepada ampunan Allah, banyak-banyaklah istighfar, kemudian berinfaklah walau dengan waktu kita yang sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan mengalahkan logika dengan emosi. Kemudian maafkanlah.
karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat kita orang yang paling dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, keafiatan, sehingga hajat-hajat kita ke depan dijabah dan dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.